Halo rekan-rekan semua, bersama lagi dengan saya Doni Prakoso dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 289225566. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Jadi beberapa materi yang akan saya sampaikan itu diantaranya adalah tentang supply demand, elastisitas, dan keseimbangan. Dan nanti ada materi-materi yang lain. Baik, bisa langsung saya mulai. Jadi pertama-tama saya ingin membahas dengan apa itu supply. Supply itu adalah penawaran. Istilah supply atau penawaran mengacu pada jumlah produk atau jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh produsen atau penjual dalam suatu pasar pada berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, harga, bahan baku, dan target pasar mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang dipasok. Jika dilihat di diagram di samping, itu harga itu bisa diartikan dengan P, lalu untuk kuantitas itu adalah Q. Nah, lalu misalkan di sini ada harganya 500 dan di sini kuantitasnya itu adalah 0 jika dilihat dari tabel di samping. Lalu harga saat diturunkan ke 300, eh, kuantitas yang dibeli itu adalah 2. Dan lalu di angka 100 itu akan kuantitas yang dibeli meningkat, jadi pembeliannya 4 seperti itu. Lalu yang kedua adalah demand atau permintaan. Demand atau permintaan itu mengacu pada jumlah produk atau jasa yang digunakan dalam dan siap dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Permintaan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan konsumen, preferensi, tren, dan harapan masa depan. Itu bisa dilihat ini di tabel di samping itu kurvanya dia kebalikannya dengan yang suplai penawaran tadi. Kalau yang tadi itu dari bawah ke atas, nah kalau yang ini untuk permintaan itu naik dari bawah, dari yang tadi penawaran dari atas ke bawah. Kalau untuk demand permintaan ini dari bawah itu ke atas seperti itu. Lalu yang ketiga adalah elastisitas. Elastisitas adalah ukuran tingkat respon perubahan jumlah permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lain. Dalam konteks harga, elastisitas membandingkan persentase perubahan dalam jumlah permintaan atau penawaran dengan persentase perubahan harga. Jika perubahan harga menyebabkan penurunan yang besar dalam jumlah permintaan, atau penawaran, kita menyebutnya sebagai elastis, dan jika perubahan jumlahnya kecil disebut inelastis. Untuk kurvanya bisa dilihat di sebelah kanan. Lalu yang keempat adalah keseimbangan. Dalam konteks pasar, keseimbangan terjadi ketika jumlah penawaran dan permintaan untuk suatu produk atau jasa sama, sehingga tidak ada kecenderungan harga naik atau turun secara signifikan. Pada titik keseimbangan, jumlah barang atau jasa yang dipasok akan sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen, dan pasar berada dalam keadaan yang stabil. Kurvanya bisa dilihat di samping. Untuk keseimbangan itu berada di tengah-tengah antara price dan quantity. Lalu materi yang kedua itu adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk struktur pasar dalam ekonomi di mana hanya ada satu penjual atau produsen tunggal yang mengendalikan seluruh pasokan suatu produk atau jasa. Dalam pasar ini, penjual atau produsen tersebut memiliki kendali penuh atas harga produk atau jasa yang ditawarkan. Karena tidak ada pesaing yang sebanding yang dapat mempengaruhi harga tersebut. Karakteristik utama dari pasar monopoli meliputi yang satu adalah satu penjual. Jadi hanya ada satu penjual, hanya ada satu perusahaan yang mendominasi di pasar tersebut dan menjadi satu-satunya
sumber produk atau jasa tertentu, seperti itu. Jadi nggak ada persaingan di situ. Lalu yang kedua, produk yang tidak dapat diidentifikasi atau unik. Produk yang dijual oleh perusahaan monopoli bersifat unik atau tidak dapat digantikan oleh produk dari perusahaan lain. Nah, itu tidak dapat diidentifikasi biasanya ketika dia ada kode-kode apa, kode tertentu itu kodenya ditutup sama perusahaan tersebut. Tujuannya agar apa? Agar konsumen itu tidak mencari di e-commerce atau tempat lain atau toko lain kode-kode tersebut. Jadi tujuannya biar nanti kembali beli ke perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, batas masuk yang tinggi. Tidak mudah bagi perusahaan baru untuk masuk dan bersaing di pasar ini. Ini didapat disebabkan oleh faktor seperti biaya tinggi, regulasi yang ketat, dan atau teknologi canggih yang menjadi hak eksklusif perusahaan monopoli. Yang keempat, pemegang pasar memiliki kendali atas harga. Dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menetapkan harga produk atau jasa tanpa adanya tekanan dari pesaing karena dia tunggal ya, jadi nggak ada yang pesaingnya kayak gitu. Kita tidak ada alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Pasar monopoli seringkali dianggap sebagai bentuk pasar yang tidak efisien karena perusahaan monopoli cenderung menetapkan harga yang lebih tinggi, jadi sesuka-suka dia karena hanya dia yang bisa suplai barang tersebut. Dan menyediakan kuantitas yang lebih rendah daripada jika pasar bersifat persaingan sempurna. Hal ini dapat merugikan konsumen karena memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan alternatif lain untuk memilih produk atau jasa yang lebih murah atau berkualitas lebih tinggi. Lalu berikutnya adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu sebuah model pasar dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan situasi ideal di mana ada banyak sekali penjual dan pembeli. Jadi perputaran penjual dan pembeli itu sangat tinggi, berganti-ganti. Produk homogen atau serupa, lalu akses penuh terhadap informasi dan kemudahan masuk dan keluar dari pasar dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada satu penjual atau pembeli tunggal yang memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga produk. Karakteristik utama di pasar persaingan sempurna meliputi banyak penjual dan pembeli, terdapat banyak produsen yang menjual produk tersebut, dan banyak konsumen yang membeli produk-produk tersebut. Lalu yang kedua, produk homogen. Produk yang ditawarkan oleh semua produsen di pasar persaingan sempurna, identik, serupa, atau barangnya yang dijual itu adalah barang-barang yang sama. Transparansi informasi. Konsumen dan produsen memiliki akses penuh terhadap informasi tentang harga pasar, kualitas produk, dan kondisi pasar lainnya. Yang keempat, kemudahan masuk dan keluar pasar. Produsen baru dapat dengan mudah masuk ke pasar jika mereka ingin menawarkan produk yang sama, dan produsen yang ada dapat dengan mudah meninggalkan pasar jika mereka mengalami kerugian. Yang kelima, tidak adanya kendali atas harga. Tidak ada satupun produsen atau kelompok produsen yang dapat mempengaruhi harga pasar. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran yang ada. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai model yang efisien dalam alokasi sumber dan harga yang paling menguntungkan bagi konsumen dan produsen. Namun sangat jarang ada pasar yang benar-benar mempengaruhi semua karakteristik ini di dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga adalah hubungan produsen, konsumen, dan pemerintah dalam ekonomi tertutup. Dalam kegiatan ekonomi tertutup, produsen, konsumen, dan pemerintah itu memiliki peran dan interaksi yang berbeda-beda dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Dalam ekonomi tertutup ini berarti bahwa negara atau wilayah tersebut tidak berhubungan langsung dengan ekonomi dunia luar dan kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Berikut adalah hubungan antara produsen, konsumen, pemerintah dalam kegiatan ekonomi tertutup. Untuk produsen sendiri adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Mereka dapat berupa perusahaan swasta atau badan usaha milik negara atau BUMN.
Produsen bertujuan untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk atau jasa tersebut. Lalu konsumen adalah pihak yang menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Mereka merupakan faktor pendorong utama dalam aktivitas ekonomi karena permintaan mereka menentukan apa yang diproduksi dan dijual oleh produsen. Selain itu, konsumen dalam ekonomi tertutup membeli barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah tersebut dan mempengaruhi penawaran dan permintaan, atau bisa disebut supply dan demand dalam pasar lokal. Lalu, pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi melalui kebijakan fiskal, pajak, dan pengeluaran pemerintah itu sebagai kebijakan moneter atau pengaturan jumlah uang yang beredar dalam suku bunga. Lalu, selain itu, pemerintah juga dapat melakukan regulasi terhadap produsen untuk melindungi konsumen, mencegah monopoli, dan mengatur persaingan. Yang terakhir, pendapat saya agar perusahaan itu dapat memaksimalkan keuntungan yang lebih adalah, eh, menurut saya sebagai konsep itu dalam ilmu ekonomi, memaksimalisasi keuntungan itu adalah tujuan utama dari banyak perusahaan. Jadi tujuan kita membuka usaha itu adalah keuntungan yang besar. Pendapat saya bahwa perusahaan harus berusaha memaksimalkan keuntungan adalah pandangan yang umum di dunia bisnis dan ekonomi. Jadi sangat umum ketika kita berjualan itu kita berharap mendapatkan keuntungan yang tinggi. Eh, Mengoptimalkan keuntungan adalah tujuan yang rasional bagi perusahaan karena keuntungan merupakan salah satu indikator kesuksesan dan berkelanjutannya sebuah bisnis tersebut. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan harus dapat mencapai efisiensi dan menghasilkan produk atau jasa dengan biaya yang serendah-rendahnya untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Semakin efisien, semakin produk yang dihasilkan itu semakin bagus dan hasilnya lebih rendah, itu persaingan kita akan kemungkinan besar kita sukses dalam bersaing itu akan tinggi. Jadi keuntungan yang maksimal memberikan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan melakukan ekspansi dalam suatu bisnis. Perusahaan dapat menggunakan keuntungan untuk mengembangkan lini produk, memperluas pasar, atau berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Atas segala kekurangannya, mohon maaf. Selamat malam.